Namaku Muhammad Dimas Andika Putra. Asalku dari Sampit. Pergi merantau untuk berkuliah di Institut Agama Islam Darussalam Martapura. Gak kerasa, udah semester 6 aja ya. Cobaan apa lagi nih yang aku Andika dapat? Putra. Moga aja ada Dimas jalannya. Andika Putra. Iya, Bu. Oke, kenapa Dimas tidak fokus? Nggak apa-apa, Bu. Lain kali fokus ya. Iya, Bu. Oke, baiklah, karena Dimas tadi kurang fokus, Ibu ingin mengawal dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, untuk memulai perkuliahan kita pada hari ini, Ibu ingin Dimas Andika Putra memimpin membaca doa. Dipersilahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Dimas Andika Putra yang sudah memimpin membaca doa untuk memulai perkuliahan pada hari ini. Baiklah, karena keterbatasan waktu, nanti untuk ngisi absennya Ibu serahkan ke kalian ya, nanti centang atau tanda tangan saja. Oke. Baiklah, sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, Ibu ingin menyapa kalian terlebih dahulu. Nashida, apa kabarnya Nashida? Alhamdulillah, baik, Bu. Alhamdulillah. Desi, apa kabar? Baik, Bu. Jana, apa kabar? Alhamdulillah. Rizky, apa kabar? Sehat ya? Baik ya, Alhamdulillah. Arif, apa kabarnya? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah, Masya Allah. Dimas, apa kabar Dimas? Alhamdulillah, baik ya. Rafiq? Alhamdulillah. Akbar? Baik, Bu. Alhamdulillah, baik semuanya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada ya? Zainal ya? Oke, Zainal, kenapa Dimas Zainal? Sakit, Bu. Sakit. Semoga sifatnya sehat afiat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita memasuki materi pada hari ini, Ibu punya yel-yel. Nanti kalau Ibu menyebutkan semangat mahasiswa, kalian bilang Masya Allah, luar biasa, Allahu Akbar. Seperti itu ya. Baiklah, semangat mahasiswa. Masya Allah, luar biasa, Allahu Akbar. Terima kasih, job applause dulu untuk kita semuanya. Langsung saja memasuki perkuliahan pada hari ini. Ada yang ingat mata kuliah apa hari ini? Pengembangan agama Pengembangan agama dan ibadah anak usia dini. Nah, untuk pertemuan hari ini materinya apa? pendidikan iman kepada kitab-kitab Allah. Betul sekali, pendidikan iman kepada kitab-kitab Allah. Oke, selanjutnya Ibu ingin menjelaskan sedikit terkait capaian pembelajaran. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Selanjutnya, mengidentifikasi kitab-kitab Allah yang wajib diketahui umat Islam. Yang ketiga, menjelaskan fungsi kitab-kitab Allah sebagai pedoman hidup manusia. Dan selanjutnya, merancang kegiatan pembelajaran sederhana untuk mengenalkan iman. Selanjutnya, ada latar belakang. Ibu minta tolong kepada Dimas untuk membacakan latar belakang sedikit. Iman kepada kitab-kitab Allah merupakan salah satu rukun iman yang wajib diyakini oleh setiap muslim. Keimanan terhadap kitab-kitab Allah memiliki peranan penting dalam membentuk akidah, akhlak, dan perilaku manusia. Pendidikan iman kepada kitab-kitab Allah perlu ditanamkan sejak dini agar peserta didik memiliki keyakinan yang kuat terhadap wahyu Allah Subhanahu wa taala dan menjadikannya sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik, kita lanjut. Oke, apa itu iman kepada kitab-kitab? Oke, Nashida, mungkin bisa dibaca pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah merupakan salah satu rukun iman yang wajib diyakini oleh setiap muslim. Iman kepada kitab-kitab Allah berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul sebagai petunjuk, pedoman, dan rahmat bagi umat manusia.
Iman kepada kitab-kitab merupakan rukun iman ketiga. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang beriman kepada kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Oke, selanjutnya boleh Zanah membacakan firman Allah. Oke, tahu Desi? Ya, Desi. Agak nyaring suara ya. Ya, Bu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, serta kepada kitab yang diturunkan kepada Rasul-Nya dan kitab yang diturunkan sebelumnya." Quran Surah An-Nisa ayat 136. Nah, apa itu iman kepada kitab-kitab? Di sana dijelaskan bahwa iman kepada kitab Allah merupakan salah satu rukun iman yang wajib kita yakini sebagai umat Muslim. Oke, selanjutnya di sana ada kitab Allah yang wajib diimani. Oke, siapa yang ingat kitab-kitab apa saja? Oke, bisa disebutkan mungkin Arif? Yang pertama ada kitab Taurat, Bu. Oke, kitab Taurat. Yang kedua? Kitab Zabur, Oke, yang ketiga? kitab Injil, Yang terakhir? terakhir Al-Quran, Bu. Oke, betul sekali. Yang pertama ada kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam sebagai pedoman bagi Bani Israel. Sedangkan kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam, berisi nasihat, doa-doa, pujian serta zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam sebagai penyempurna dan pembenar kitab Taurat. Dan yang terakhir Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Betul sekali. Al-Quran diturunkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Al-Quran berfungsi sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya seperti kitab Taurat tadi yang disebutkan dari saudara Arif, kitab Zabur, kitab Injil. Nah, itu. Oke, selanjutnya pendidikan iman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, karena perkuliahan kita ini adalah prodi pendidikan Islam anak usia dini. Nah, di sini pendidikan iman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, penanaman akidah sejak dini. Nah, itulah pentingnya penanaman akidah sejak dini. Jadi, mahasiswa-mahasiswa ibu, pentingnya itu untuk anak kita sejak dini itu harus dibiasakan mengenal. Yang pertama mengenal Al-Quran, setelah itu membaca Al-Quran. Itu harus dibiasakan sejak dini. Betul sekali. Yang kedua, membiasakan membaca Al-Quran tadi. Jadi harus dibiasakan sejak dini. Yang selanjutnya memahami kandungan Al-Quran. Jadi tidak hanya membaca Al-Quran, jadi harus memahami maknanya, kandungannya, seperti itu. Selanjutnya mengamalkan nilai-nilai Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran pasti dijelaskan ada bahwa kita wajib melaksanakan terkait sholat fardu. Ya, betul ya. Bagaimana tentang cara berwudu, terkait zakat, puasa. Nah, di dalam Al-Quran sudah dijelaskan semuanya. Jadi itu bisa kita terapkan pada anak usia dini. Dari dini kita sudah bisa membiasakannya, sudah bisa mengenalkannya terkait puasa. 7 tahun mungkin anak-anak sudah harus kita biasakan untuk mengenal apa itu puasa, bagaimana itu puasa, seperti itu. Nah, sama halnya juga terkait sholat. Ya, umur 7 tahun itu harus misalkan harus sudah bisa gerakan-gerakan sholat. Jadi sudah 7 tahun kita biasakan anak-anak bisa memahami bagaimana gerakan sholat, takbirnya, rukuknya, sujudnya juga, seperti itu. Paham sampai di sini? Paham. Oke. Selanjutnya keteladanan dari orang tua dan guru. Kita sebagai orang tua wajib memberikan contoh yang baik. Nah, Ibu mau tanya kepada Nasyida, contoh yang baik dari orang tua itu seperti apa misalnya? Contoh yang baik, Iya. misalnya berbicara yang sopan. Iya. Oke, kalau dari Dimas, contoh teladan yang baik dari orang tua, misalkan seperti apa? Mengajak anaknya kepada kebaikan, Bu. Betul sekali, mengajak anaknya pada kebaikan. Contohnya tadi apa? Sholat, puasa, betul. Oke, paham sampai di sini? Paham, Bu. Oke, paham. Arif paham ya? Paham, Bu. Oke. Kesimpulan. Nah, di sana ada kesimpulan. Mungkin Ibu ingin Ropip membacakan kesimpulan.
Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini, iman kepada kitab-kitab Allah merupakan salah satu rukun iman yang wajib diyakini oleh setiap muslim. Keimanan tersebut diwujudkan dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan wahyu kepada para rasulnya sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Kitab-kitab yang wajib diimani meliputi Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, Zabur kepada Nabi Daud alaihi salam, Injil kepada Nabi Isa alaihi salam, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kitab terakhir. Al-Quran berfungsi menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya dan menjadi pedoman bagi seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Oleh karena itu, pendidikan iman kepada kitab-kitab Allah perlu terus dikembangkan agar mampu melahirkan generasi yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, dan mampu mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat. Oke, karena materinya sudah habis, Ibu ingin mengulang kembali. Apakah mahasiswa-mahasiswi Ibu di depan ini masih ingat terkait materi yang telah kita pelajari? Oke, kepada Nasida. Nah, tadi kita membahas terkait materi apa? Tentang kitab-kitab Allah, Bu. Kitab-kitab Allah ada 4. Injil, Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Oke, jadi kitab-kitab Allah ada 4. Yang pertama Taurat, diingat lagi. Yang kedua kitab Zabur, yang ketiga kitab Injil, dan yang terakhir Al-Quran. Oke, jadi Nasida sudah memahami ya terkait materi pada hari ini. Oke, yang terakhir Arif, apa yang Arif ketahui atau apa yang Arif dapat pada materi hari ini? Terkait pendidikan? Ya. Belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Oke, betul. Jadi hari ini kita mempelajari terkait pendidikan iman kepada kitab-kitab Allah. Yang artinya mahasiswa-mahasiswi Ibu ini sudah memahami materi pada hari ini. Ya, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau masih bingung terkait materi pada hari ini, dipersilahkan kalau memang ada yang ingin ditanyakan. Oke, dipersilahkan Dimas. Berarti nanti kitanya sebagai orang tua harus menanamkan seperti kebaikan kepada anak kita ya Bu, mulai dari kecil. Oke, ya betul sekali Dimas. Nanti kalau suatu saat nanti Dimas mempunyai anak, nanti ditanamkan sejak dini, sejak misalkan umur dari 4 tahun sudah kita kenalkan apa itu puasa, apa itu Al-Quran, bagaimana cara sholat, nanti bisa diperkenalkan gerak-gerakannya. Jadi dari 4 tahun kita sudah bisa memperkenalkannya. Ya, oke. Ada lagi selanjutnya? Oke, tidak ada ya. Oke, kalau gitu mungkin sudah cukup perkuliahan kita pada hari ini. Oke, sebelum Ibu tutup perkuliahan pada hari ini, Ibu ingin menyampaikan satu hal penting. Jangan biarkan materi pada hari ini hanya sebatas catatan maupun foto di galeri HP kalian. Akan tetapi ambil satu poin terpenting yang relate pada kondisi kita dan aplikasikan setelah pulang dari sini. Karena perubahan itu terjadi dari apa yang kita lakukan. Jadi perubahan itu terjadi bukan dari apa yang kita tahu, tetapi perubahan itu terjadi dari apa yang kita lakukan. Oke, baiklah, terima kasih mahasiswa-mahasiswi Ibu yang sudah berpartisipasi pada perkuliahan hari ini. Semoga semua apa yang kita inginkan dimudahkan dan diberikan kelancaran dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Semoga ilmu dan inspirasi pada hari ini itu tidak berhenti pada ruangan di sini, tetapi bisa menjadi awal semangat untuk memotivasi kita untuk ke depannya. Baiklah, thank you for today. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.